madness in a sea of the dying and shameless. A sea of the aimless. I don't wanna be one of the nameless. Sebelum menyaksikan video ini, pastikan bosku jangan lupa subscribe. Karena subscribe itu gratis plus bonus tonton video terbaru setiap harinya. Jangan lupa ya. Bisa jadi setelah melihat berita ini, Tommy Soeharto pasti akan bangga, yaitu Kementerian PUPR merevitalisasi Taman Mini Indonesia Indah secara keseluruhan atau total. Ini dari Kementerian PUPR. Taman Mini Indonesia Indah merupakan tempat rekreasi rakyat yang dibangun sejak tahun 70-an. Renovasi Taman Mini Indonesia Indah dilakukan atas perintah Presiden Joko Widodo langsung untuk menjadikan Taman Mini Indonesia Indah sebagai destinasi wisata yang lebih aman, nyaman, dan sehat. Dan sekarang ini, saat berita ini diturunkan, sudah 75% revitalisasi berjalan. Ya, diperkirakan akhir Juli sudah rampung. Perlu diketahui, mulai merevitalisasi Taman Mini Indonesia Indah ini sejak Januari yang lalu, yaitu sudah berjalan hampir 7 bulan. Ya, 7 bulan, 8 bulan. Untuk persiapan menjelang acara G20. Revitalisasi ini pun langsung diperintah oleh Presiden Joko Widodo. Nah, keren kan? Setelah diambil alih oleh pemerintah, bukannya mangkrak lah. Malah sekarang menjadi keren, menjadi bagus. Karena memang Taman Mini Indonesia Indah adalah aset negara. Ya, jelas lah, sama Presiden Joko Widodo dan jajarannya akan membuat Taman Mini Indonesia Indah menjadi lebih fresh dan akan lebih disukai oleh masyarakat luas. Dari berita ini, yaitu Taman Mini sedang direnovasi untuk menjadi tempat side event G20 yang akan digelar pada Agustus mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menyebut pembangunan ini ditargetkan selesai pada akhir Juli. Kita merenovasi atas perintah Presiden untuk menjadikan Taman Mini menjadi destinasi wisata yang lebih sehat untuk rakyat kita. Dia mengungkapkan renovasi terhadap kawasan yang ada sejak tahun 1970 ini dilakukan sejak Januari yang lalu. Jadi, bangunan lama seperti GBK yang sudah sejak tahun 1962 baru direnovasi saat Asian Games. Kita rawat Taman Mini ini karena dulu tumpukan tanah pulaunya pada melorot, tidak terbentuk jelas dia. Selain itu, Anjungan, provinsi yang dulunya berkotak-kotak pagar besi dan beton sekarang dijebol. Jadi antar anjungan tak ada sekat pembatas. Luas area Taman Mini lebih kurang 150 hektar. Dan luas area yang dikerjakan oleh PUPR adalah kurang lebih 440 hektar dengan rincian 343.000 meter persegi atau seluas 34 hektar untuk Direktorat Jenderal Cipta Karya, 11 hektar untuk pekerjaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan 5,5 km jalan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga. Tahapan renovasi ini dilakukan dari identifikasi awal dari keinginan Kemensesnek agar Taman Mini bisa menjadi tempat wisata yang ramah untuk masyarakat. Taman Mini Indonesia Indah akan selesai di akhir Juli, yaitu untuk menyambut persiapan presidensi G20. Semoga sajalah revitalisasi ini berjalan dengan lancar sehingga bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Dan pengambil alihan Taman Mini Indonesia Indah balik lagi ke negara bisa memberi pemasukan pada negara lagi secara optimal. Untuk lebih lengkapnya simak berita berikut ini, Good News Indonesia. Taman Mini Indonesia Indah sedang direnovasi untuk menjadi tempat side event G20 yang akan digelar pada Agustus mendatang. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadimuljono menyebut pembangunan ini ditargetkan akan selesai pada akhir Juli 2022. Kita merenovasi atas perintah Presiden langsung untuk menjadikan Taman Mini Indonesia Indah menjadi destinasi wisata yang lebih sehat untuk rakyat kita, kata dia di Taman Mini pada Selasa 12 Juli 2022. Dia mengungkapkan, renovasi terhadap kawasan yang ada sejak tahun 1970 ini dilakukan sejak Januari 2022. Jadi pembangunan lama seperti GBK yang sudah sejak tahun 1962 baru direnovasi saat Asian Games. Kita rawat Taman Mini ini archipelago karena dulu tumpukan tanah pulaunya pada melorot, tidak berbentuk jelasnya. Selain itu, Anjungan, provinsi yang dulunya berkotak-kotak pagar besi dan beton sekarang dijebol. Jadi antar anjungan tak ada sekat pembatas. Luas area Taman Mini Indonesia Indah kurang lebih 150 hektar. Dan luas area yang dikerjakan oleh PUPR adalah kurang lebih 44 hektar dengan rincian 343.000 meter persegi atau seluas 34 hektar.
untuk Direktorat Jenderal HIK Cipta Karya, 11 hektar untuk pekerjaan Direktorat Jenderal Sumber Daya Air, dan 5,5 km jalan untuk Direktorat Jenderal Bina Marga. Tahapan renovasi ini dilakukan dari identifikasi awal, dari keinginan Kemensesnek agar Taman Mini Indonesia Indah bisa menjadi tempat wisata yang ramah untuk masyarakat. Kementerian PUPR menggandeng arsitek ternama Yuri Antar yang bertanggung jawab atas perencanaan dan desain baru Taman Mini Indonesia Indah. Desain ini dilakukan agar pelaksanaan set event internasional G20 bisa berjalan dengan lancar. Selain itu, disebutkan konsep renovasi Taman Mini Indonesia Indah adalah mengembalikan marwah Taman Mini Indonesia Indah sebagai etalase Indonesia, baik kepada masyarakat dunia maupun kepada masyarakat Indonesia. Bahkan, TMII sedang dilakukan renovasi atau perbaikan. Proses renovasi ini telah dilakukan sejak Januari 2022. Tujuan dari renovasi ini adalah karena Taman Mini Indonesia Indah akan dijadikan salah satu venue untuk pertemuan G20 dan memperbaiki tempat wisata yang dibangun sejak tahun 70-an ini. Hari ini Menteri PUPR melakukan kunjungan ke lokasi, mengenakan kemeja putih, rompi kuning, dan helm proyek warna putih. Basuki memeriksa venue yang sedang direnovasi, mulai dari pelataran dekat Tugu Api sampai memeriksa rumput yang ada di halaman Tugu Api. Kemudian dia memeriksa Sasana Langen Budoyo. Lalu Basuki bergeser ke wilayah elevate parkir yang baru dibangun. Jadi dengan lahan parkir ini, mobil-mobil tak bisa parkir di sisi jalan. Setelah itu, Basuki pindah ke Archipelago yang merupakan susunan pulau-pulau di Taman Mini Indonesia Indah. Selanjutnya, dia menuju ke arah Istana Anak-anak. Nah, setelah itu Basuki melihat sebuah bangunan berwarna hijau dekat Istana Anak-anak. Tak terlihat ada pekerjaan di gedung tersebut. Ini apa? Nggak dikerjain? Elekto, ujar dia di Taman Mini Selasa 12 Juli. Basuki meminta agar gedung bisa dipoles atau direnovasi. Kalau mau dikerjain, kerjain. Nanti bisa dibikin kafe. Saya ngomong beneran ini, tambah dia. Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama TWC Edi Setiojono mengungkapkan memang aset gedung Geraha Seni Atmaja yang dimaksud oleh Menteri PUPR ini masih aset Sekretaris Negara. Kalau pengaliannya kan sejak 1 Juli 2021, hanya karena ada proses revitalisasi. Sebenarnya secara negara akan dikelola ke depannya. Kalau tidak bisa ya fungsinya di sini akan jadi open space, ujar dia.